Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan debat yang bermosi Menteri Pendidikan mengeluarkan kebijakan kampus merdeka guna mengembangkan potensi akademik Indonesia. Nah, mosi kali ini kita membawa batasan berupa akademik pendidikan. Nah, oleh karena itu, marilah untuk mempersingkat waktu kita memulai perdebatan pada pagi hari ini. Kepada pembicara satu tim afirmatif, saya persilahkan untuk menyampaikan argumennya. Silahkan. Moderator adalah saya itu memberikan argumen. Ketahui bahwa kampus merdeka adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Dalam kampus lulusan tinggi kesempatan di baru pada sistem akreditasi sifat untuk seluruh dan bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Belajar memberikan kepada mahasiswa mata kuliah di luar prodi melakukan perubahan definisi satuan kredit semester atau boleh atau semester atau bukaan prodi baru, yaitu kampus mereka memberikan otonomi perguruan tinggi negeri perguruan tinggi swasta untuk membuka prodi baru jika akreditasi A dan B dan telah melakukan kerjasama dengan organisasi atau universitas yang masuk dalam kitab tersebut university. Kemudian menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum, Kemendikbud mempermudah persyaratan tinggi negeri badan layanan umum dan kerja menjadi perguruan tinggi tanpa terikat. Adalah argumen dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada pembicara satu tim afirmatif yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, kepada pembicara satu tim oposisi, saya persilahkan untuk menyampaikan argumennya. Oke. Baik teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kampus menerapkan kebijakan Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir. Nah, terutama pada esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada di guru dahulu. Jadi sebelum ada pada siswa harus terlebih ada pada guru dahulu. Hal itu dikatakan oleh Nadiem Anwar Makarim dalam diskusi Standar Nasional Pendidikan di Hotel Century Park, Jakarta Pusat pada Jumat 13 Desember 2019. Nah, kebijakan kampus Merdeka merupakan kelanjutan dari kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan kampus Merdeka ditujukan untuk lingkup perguruan tinggi. Nah, program pertama yang diusung oleh Nadiem Makarim dalam kampus Merdeka yaitu memberikan otonomi bagi perguruan tinggi program studi baru dengan syarat akreditasi A dan B. Baik teman-teman semua, tidak memiliki manfaat yang optimal bagi mahasiswa. Hal itu dikemukakan oleh beberapa masyarakat bahwa kebijakan kampus Merdeka ini dianggap tidak memberikan kemampuan optimal kepada para mahasiswa. Program ini diragukan di kalangan mahasiswa karena mengubah cukup banyak fundamental dalam perguruan tinggi negeri, salah satunya pada perubahan kurikulum. Hal itu juga dianggap tidak
ralat, maksud saya Menteri Pendidikan juga dianggap tidak peka dengan masyarakat yang ada pada golongan bawah. Kenapa? Biaya kuliah akan semakin tinggi dan akan sulit untuk membuat masyarakat golongan bawah melanjutkan pendidikannya. Kenapa bisa seperti itu? Dengan kita menerapkan Merdeka Belajar, otomatis kampus membutuhkan biaya operasional yang lebih tinggi, sehingga masyarakat golongan bawah akan kesulitan dalam pembiayaan dan membuat beberapa mahasiswa tidak melanjutkan atau sulit melanjutkan pendidikannya. Teman-teman semua, program kampus belajar merdeka harus ditinjau dengan hati-hati dan sangat cermat, karena jika dijalankan dengan terburu-buru tanpa memperhitungkan aspek yang ada, maka program yang tadinya penuh optimisme dan harapan akan menjadi buruk bagi masyarakat sekitar. Oke, sekian dari argumen yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, selanjutnya kepada pembicara dua tim afirmatif, saya persilahkan untuk menyampaikan argumennya. Silahkan. Baik, selamat pagi. Di sini saya berperan sebagai pembicara kedua dari tim afirmatif. Jadi tim oposisi tadi telah berpendapat bahwa dengan adanya kampus merdeka akan menimbulkan peningkatan biaya kuliah. Tetapi saya rasa solusi yang bisa dan sangat memungkinkan untuk dilakukan seperti mencari beasiswa pendidikan dari pemerintah dan beasiswa non-formal seperti dari BNI, Jarum, dan sebagainya. Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswanya untuk memasuki dunia kerja. Jadi Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Sangat menyenangkan kalau kita tidak terpatok kepada program studi yang kita ambil selama lebih dari 4 semester. Yang artinya Kampus Merdeka ini bertujuan secara garis besar untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill, agar nantinya lebih siap dan juga relevan dengan kebutuhan zaman, karena melalui berbagai program berbasis experimental learning, mahasiswa difasilitasi untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan juga bakatnya. Selain itu, untuk memantapkan keahlian sebelum memasuki dunia kerja, mereka dapat mengambil mata kuliah pendukung di luar prodi. Misalnya kita berada di prodi PPSI, bisa mengambil mata kuliah lintas fakultas. Misalnya mengambil marketing di Fakultas Ekonomi, karena mata kuliah tersebut memiliki relevansi yang sangat erat dengan keahlian berbahasa, atau bisa mengasah literasi komputer dan juga digital melalui jurusan ilmu komunikasi. Mengingat sekarang ini apa-apa serba digital. Oleh karena itu, apabila program Merdeka Belajar ini dirancang secara matang dan diimplementasikan dengan baik, soft skill dan juga hard skill akan terbentuk. Baik, terima kasih. Saudara, kesempatan yang telah diberikan saya sebagai pembicara kedua kelompok oposisi sekali lagi akan menyampaikan 4 kebijakan kampus Merdeka Belajar, yakni yang pertama pembukaan prodi baru, yang kedua reakreditasi PTN atau PTS, yang ketiga fleksibilitas menjadi MBH, yang keempat 5 semester intraprodi, dan 3 semester di luar prodi. Nah, setidaknya ada 2 poin yang akan saya kritisi terkait ini, yakni pertama kebijakan nomor 1 dan yang kedua kebijakan nomor 4. Sebab kedua poin tersebut bersinggungan secara langsung dengan mahasiswa. Seperti yang dibicarakan
tim afirmasi bahwasanya mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di luar prodi. Nah, mata kuliah tersebut mempunyai dampak positif yakni sebagai pengembangan kompetensi dari mahasiswa tersebut. Namun, yang saya garis bawahi bahwasanya jika mahasiswa mengambil dua prodi sekaligus dalam kuliahnya, maka mahasiswa tidak akan fokus dalam perkuliahan, sebab pikirannya akan terpecah dan tugasnya pun akan semakin banyak. Yang pertama yakni pembukaan prodi baru dan kependidikan. Maaf, saya akan membahas yang nomor 1 dulu. Yang pertama yakni pembukaan prodi non kependidikan dan kesehatan bagi PTN atau PTS yang minimal berakreditasi B, mempunyai kemungkinan besar memunculkan jiwa-jiwa budak kapis di dalam institusi pendidikan di Indonesia. Sebab tentu saja bentuk kerjasama dalam pembukaan prodi baru ini tidak hanya sebatas bubuhan tangan dan pelangkat saja, tetapi juga berupa simbiosis mutualisme yang terjalin APN atau PT dalam bentuk magang atau kerja. Dengan fasilitas yang bertambah, otomatis biaya kuliah pun akan bertambah, seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama tim oposisi. Yang kedua itu kuliah 3 semester di luar prodi. Dengan adanya kebijakan yang membolehkan mahasiswa mengambil mata kuliah di luar prodi, mahasiswa berhak mengikuti program tersebut ya. Namun saya tidak terlalu yakin bahwa ketua prodi mengizinkan mahasiswa mengambil mata kuliah tersebut. Misalnya, sebagai mahasiswa PBSI, saya berminat mengambil mata kuliah yakni ekonomi makro di Fakultas Ekonomi. Tentu saja saya tidak diberi wewenang untuk mengambil prodi tersebut. Pasti saya akan condong diarahkan di lingkungan berbau pendidikan dan sastra saja. Nah, dengan adanya tes prodi pun, mahasiswa jadi cenderung tidak terfokus pada satu bidang saja, dan itu akan mengganggu perkuliahan prodi-nya. Belum juga nanti tugas-tugas yang banyak hingga pikiran mahasiswa pun akan pecah dan perkuliahan pun tidak akan berjalan secara maksimal yang berakibat dengan yang berakibat tidak kompetennya mahasiswa tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pembicara 2 tim oposisi yang telah menyampaikan argumennya. Tim Salat, pembicara 2 tim oposisi menghabiskan waktu 4 menit 54 detik dalam menyampaikan argumennya. Selanjutnya kepada pembicara 3 tim afirmatif, saya persilahkan untuk menyampaikan argumennya. Silakan. Terima kasih. Merdeka bisa membuat kampus bebas menentukan nasibnya. Program ini dianggap bisa menjadi batu loncatan bagi perguruan tinggi untuk mencapai kemandirian baik di dunia nasional maupun global. Selain itu, adanya program magang dianggap akan mendekatkan mahasiswa dengan realita di masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pembicara 3 tim afirmatif yang telah menyampaikan argumennya. Pembicara 3 tim afirmatif menghabiskan waktu 3 menit 20 detik dalam argumennya. Kemudian kepada pembicara 3 tim oposisi, silahkan untuk menyampaikan argumennya.
Silahkan. Baik, di sini saya sebagai pembicara juga akan menyampaikan argumen dan menguatkan argumen dari saya, yaitu oposisi. Jadi kebijakan kampus merdeka itu merupakan program yang diusung oleh Menteri Nadiem Makarim guna untuk kemerdekaan berpikir mahasiswa itu sendiri. Ada poin penting yang dicanangkan dalam program ini. Yang pertama yaitu karena pembuatan kurikulum tersebut juga akan memakan waktu yang lebih banyak dengan pengevaluasian yang lebih banyak lagi. Nah, hal tersebut akan membuat tentunya kalangan dosen merekonstruksi materi yang akan disampaikan kepada mahasiswanya. Hal tersebut tentunya akan kurang efektif bagi mahasiswa. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada pembicara 3 tim oposisi yang telah menyampaikan argumennya. Pembicara 3 tim oposisi waktu 5 menit 32 detik dalam penyampaiannya. Nah, setelah menyampaikan pidato utama, sekarang tiba saatnya pada kita menyampaikan pidato kesimpulan. Oke, kepada tim oposisi, saya persilahkan untuk menyampaikan pidato simpulannya. Silahkan. Baik, saya dari oposisi menyampaikan pidato simpulan pada debat kali ini. Program lanjutan Merdeka Belajar memiliki kemerdekaan berpikir, maka guru harus merdeka ini tidak memiliki manfaat yang optimal bagi mahasiswa. Kemudian biaya kuliah pun akan semakin tinggi dikarenakan fasilitas pun yang akan semakin lengkap. Kemudian dengan adanya lintas prodi pun mahasiswa jadi cenderung tidak terfokus pada satu prodi saja, dan itu akan mengganggu perkuliahan di prodi utamanya. Tugas-tugas yang banyak sehingga pikiran mahasiswa pun akan terpecah dan perkuliahan pun tidak akan berjalan secara maksimal, dan output pun tidak akan semaksimal seperti mahasiswa mengambil satu prodi. Kemudian kesiapan prodi pun perlu dipertanyakan sebab kurikulum pun akan berubah. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pembicara 2 tim oposisi dan pidato simpulannya. Oke, pembicara 2 tim oposisi menghabiskan waktu 2 menit 1 detik dalam pidato simpulannya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pembicara. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari argumen tim afirmasi. Kampus Merdeka mengusung 4 kebijakan di lingkup perguruan tinggi. Yang pertama, sistem akreditasi perguruan tinggi. Yang kedua, hak belajar 3 semester di luar prodi. Yang ketiga, pembukaan prodi baru. Dan yang keempat, kemudahan menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Kampus Merdeka ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di luar prodi. Dengan adanya Kampus Merdeka, Kemendikbud dapat menargetkan pada tahun 2020 sampai 2024 dapat tercapainya mahasiswa dengan langsung bekerja. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada pembicara 1 tim afirmasi yang telah menyampaikan pidatonya. Pembicara 1 tim afirmasi
menghabiskan waktu 1 menit 50 detik dalam menyampaikan pidato kesimpulannya. Teman-teman, kita sudah update ke penghujung acara.